Gue minta satu nama. Siapa tuan yang nyuruh lu buat menyerang keluarga Saputra? Siapa? Kasih tau gue. Yang nyuruh saya siapa? Adalah keadilan dan kebenaran. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dan Aldo, itu siapa lagi yang dia siksa? Tadi lu bilang apa? Lu bilang apa? Keadilan dan kebenaran. Iya. Saya akan kasih tahu. Yang juru saya adalah penguasa kota ini. Gue harus cari cara buat nolongin orang itu. Dan Evan! Itu ada bapak-bapak tua lagi diajar sama Den Aldo. Cepetan, kasihan. Ya Allah. Aldo, tunggu Pak Aldo. Dia sudah terbalik lemas dan hampir mati. Dia telah menyerang keluarga Saputra dan sekarang lu nyuruh gue buat berhenti. Gila. Dasar pahlawan kampung. Mau lu apa sih? Hah? Lepasin bapak itu. Aku tahu kamu sadis, tapi kali ini kamu keterlaluan. Evan, ini urusan gua. Gua gak ngerti deh. Kemarin lu belain orang kampung yang miskin, sekarang lu belain orang gila. Apa lu gak tahu? Mereka semua itu telah melawan keluarga Saputra. Dan lu merelakan untuk membela mereka semua. Dan sekarang lu melawan saudara kandung lu sendiri. Gua gak ngerti. Gua gak ngerti mau lu apa. Kalau emang itu mau lu, lawan gua. Dasar anak manja, anak sadis. Apa kerjaan kamu selain menyiksa orang? Hei Revan, Aldo Saputra jauh lebih terhormat. Karena gua membela keluarga Saputra. Sedangkan lu pergi dari rumah. Lu membela orang-orang yang belum tentu lu kenal. Dasar membela kelas bawah, laki-laki pecundang. Itu yang terhormat. Itu yang terhormat dari kamu. Menyiksa orang-orang yang lemah. Gua bukan menyiksa orang yang lemah, tapi gua menyiksa orang yang menyerang keluarga Saputra. Ayah. Bangun. Jangan ikut campur. Saya dibayar untuk melindungi Pak Aldo. Jadi saya berhak untuk ikut campur. Saya bilang, jangan ikut campur. Mundur. Itu kan Aldo Saputra yang bakal lumbung padi kita. Serang dia! Erik! Bawa saya pulang. Pak, bangun Pak. Aldo! Jangan pernah ganggu orang-orang lemah. Pak Aldo. Masuk, Pak. Ya, masuk. Kenapa, Pak? Kasih Tuhan sudah mengirim Revan untuk menolong Om Firman. Mungkin kalau Revan nggak nolong Om Firman, Aldo udah bunuh Om Firman. Dan aku nggak akan pernah tahu Mama ada di mana. Kamu emang baik, Van. Ya,
Si Revan itu benar-benar keterlaluan ya. Masa dia bisa bikin kamu jadi seperti ini sih? Ma, sebenarnya orang-orangan sawah itu yang berhasil menyuci otak Natasha. Natasha itu sebenarnya nggak salah. Buktinya, asalkan Mama tahu, tadi pagi Revan itu ada di rumah Natasha. Jadi terbukti kan? Oh. Si Revan emang harus dikasih pelajaran. Dia udah bener-bener bikin masalah besar dalam keluarga besar kita. Mas Lukman, lihat nih. Kamu lihat gak? Aldo sampai babak belur begini, Mas. Kamu tahu kenapa? Nggak tahu kan? Karena kamu memang nggak pernah ada setiap keluarga ini butuhin. Sekarang juga nggak ada kan? Mas Lukman. Aduh. Maaf. Aduh. Maaf, Dok. Apa gimana sih? Maaf ya, Dok. Den, Bibi bantuin kasih salep ya. Iya, Bi. Bagian lengannya aja. Iya ya. Biar cepet Iya. sembuh luka-lukanya. Iya. Ya Allah, Denaldo tuh jahat sekali. Sampai nyakitin bapak semalang ini. Dan Revan inget kan? Dan Aldo itu dari kecil selalu dimanjakan sama Mama Prita. Akibatnya kayak gini. Kalau dia punya kesalahan, orang lain yang jadi korban. Pak, tahan sebentar ya. Ini akan perih, tapi sebentar kok. Yang penting luka-lukanya nggak terinfeksi. Ya, sebentar. Udah, Den? Udah. Nah, sekarang kasih salep dulu ya. Pelan-pelan kok, Pak. Pelan-pelan. Iya, tenang. Duduk lagi, Pak. Duduk lagi. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Revan, kamu masih tetap baik seperti dulu. Natasha? Kamu dari mana? Tadi kebetulan aku lewat sini, terus aku pikir ya udah deh mampir aja. Ya hitung-hitung sekalian balas kunjungan kamu waktu itu ke rumah. Bi, tapi maaf aku cuma bisa bawa ini. Nggak apa-apa, Mbak Natasha. Terima kasih ya. Bibi bikinin kopi dulu ya. Kasih ya, Bi. Silakan. Ya. Bi Dewi yang cerita sama aku. Katanya ada seorang bapak yang disiksa di hutan, terus dibawa ke sini. Lukanya parah ya? Ya lumayan. Berita buruk cepat banget menyebar di kota ini. Nat, kamu duduk sini dulu aja. Aku cuci tangannya. Om, aku turut prihatin ya atas apa yang terjadi sama Om. Tapi sekarang keadaan Om baik-baik aja kan? Bi, biar aku aja. Om, gak usah sedih lagi ya.
Ini sekarang Om Firman ada di tempat yang tepat. Revan gak akan ngebiarin siapapun nyakitin Om. Ini kopinya. Nat, sebenarnya aku masih penasaran. Kenapa kamu milih kota ini dan bisnis sama keluarga Saputra? Kamu lihat sendiri kan, apa yang dilakukan sama Aldo. Nat, mereka itu sangat kejam. Ya, saran aku sih, sebaiknya kamu tinggalin kota ini sebelum kamu benar-benar jatuh ke dalam jebakan keluarga Saputra. Aku kan pernah cerita sama kamu. Aku itu di sini cuma ngelanjutin bisnis mamaku, dan aku gak akan pernah berhenti di tengah jalan. Mama selalu mengajarkan aku harus bisa menyelesaikan apapun tantangannya, apapun yang terjadi. Dan Revan, maaf, tadi gini, Bibi sudah cek ke warga minta tolong supaya nyiapin sembako sama nasi boxnya. Dan Revan mau cek dulu nggak? Makasih ya, Wi, udah ngingetin. Nanti aku cek ya. Oh, Bi, maaf. Sembako sama nasi box buat siapa ya? Oh, gini Mbak Natasha, tiap bulan Dan Rewan ini selalu memberikan sembako untuk warga di sini, Nak. Kasihan kan di sini banyak sekali yang sudah tua dan nggak kerja, ya kan, Den? Nggak usah ngomongin itu, Bi. Ya, kalau gitu, Bi, Nat, aku berangkat dulu ya. Yuk. Hati-hati ya, Dek. Jadi bakal ada pembagian nasi bungkus juga nanti. Dan Revan itu orangnya baik sekali. Dia juga perhatian sama warga di sekitar sini, Nak. Tapi ya gitu, kebaikannya itu nggak mau dipertontonkan ke orang lain. Oh ya, Nak, Bibi mau beres-beres itu dulu ya. Nah, nyiapin tikar sama kursi buat acara nanti. Oh, yaudah, Bi, aku bantuin ya urus stiker sama kursinya. Memang bisa. Bisa, tapi maaf nanti pas acaranya aku nggak bisa ikut sampai selesai. Oh, ya sudah, nggak apa-apa. Ayo, ayo. Ya, sini. Rupanya hari ini Revan mesen paket sembako, Bos. Terus bagi-bagi nasi bungkus juga buat para penduduk desa. Gue gak habis pikir sama Revan. Pertama dia nyerang gue cuma gara-gara belain orang gila. Dan sekarang dia bagi-bagi makanan sama orang miskin. Gue gak pernah kehabisan cara untuk menghilangkan kepercayaan di Revan. Kalian tahu di mana Revan beli nasi bungkus itu? Nggak beli, Bos. Kalau nggak salah, warga desa itu yang akan bikin nasi bungkus. Dan pakai sembako itu akan dipul di gudang petani, Bos. Bagus. Kalau gitu, kalian berdua punya tugas baru. Kalian menginap dalam gudang, dan saya ingin semua bungkusan yang akan dikasih orang miskin, itu kalian racuni. Kalau perlu, mereka semua mati. Dari situ, semua warga yang tadinya puji-puji Revan akan berbalik, akan membuli Revan. Paham? Paham, Bos. Lakuin. Oke, siap. Mari, Bos. Siap, Bos. Bang, itu tolong angkat antar ke Ibu Sudijo ya.
Le. Ya nanti ada yang lain. Le, sini Bo. Bantu bareng. Semoga waktunya cukup buat ngepaketin sembako. Lalu dibagi-bagi ke warga. Ngapain kamu? Enggak Pak, cuman saya mau masukin ini masuknya gini di mana ya? Tugas kamu nge-packing. Oh iya, baik Pak, iya Pak. Oke, masukin yang rapi ya semua aja. Oke, yang itu. Gimana Pak? Udah siap semua? Sebentar lagi nih, beres sebentar lagi. Oke, sebentar lagi. Agak buru-buru ya Pak ya? Iya, Takutnya nggak keburu. Rapi. Biar saya bantu ya? Biasa aja. Oh, nggak apa. Siapa mereka?